warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap semangat dan selalu sehat ya. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama tentang jenis-jenis batik dalam pelajaran seni budaya. Kata batik mungkin tidak asing lagi terdengar oleh telinga kita. Bahkan kita sering memakainya dalam kegiatan sehari-hari ataupun dalam kegiatan tertentu. Dalam pembuatannya ada beberapa jenis batik yang kita dapat jumpai di Indonesia. Nah, masing-masing jenis batik ini memiliki keunikannya yang dapat kita bedakan melalui teknis pembuatannya. Jenis-jenis batik di Indonesia antara lain ada batik tulis, batik cap, batik sablon atau printing. Jenis batik yang pertama yaitu batik tulis. Batik tulis dibuat dengan menggunakan canting. Pembuatan batik tulis sekitar 2-3 bulan. Proses pembuatannya yaitu yang pertama membuat desain atau molani, yang kedua menyanting atau melukis dengan lilin atau malah menggunakan canting, yang ketiga memberi warna, yang keempat melorot, dan yang terakhir yaitu penjemuran. Contoh batik tulis terdapat dalam gambar di sebelah kanan, yaitu terdapat proses sedang mencanting atau melukis dengan menggunakan lilin pada sebuah kain batik. Jenis batik yang kedua yaitu batik cap. Tekstur atau corak batik yang dibentuk dengan cap, pembuatan batik lebih cepat daripada batik tulis, yaitu sekitar 2-3 hari. Batik cap dikerjakan secara manual menggunakan alat cap yang terbuat dari tembaga, dibentuk dengan desain tertentu. Nah, alat cap ini atau stempel selanjutnya dicelupkan ke dalam lilin panas, kemudian ditekan atau dicapkan pada kain. Gambar batik cap biasanya tidak tembus pada kedua sisi lain. Nah, contoh batik cap terdapat pada gambar sebelah kanan. Selanjutnya, jenis batik yang ketiga yaitu batik sablon atau printing. Batik sablon ini dibuat dengan proses pembuatannya yaitu dicetak melalui proses sablon. Proses dapat diselesaikan tanpa menggunakan lilin serta canting. Permukaan kain batik sablon jika dilihat hanya satu sisi saja yang bergambar, sedangkan sisi lainnya polos. Hal inilah yang membuat warna batik sablon mudah luntur karena warnanya tidak meresap ke kain. Nah, contoh batik sablon atau printing ini terdapat dalam gambar di sebelah kanan, yaitu terdapat orang yang sedang melakukan proses sablon di atas kain. Nah, tadi kita sudah membahas jenis-jenis batik. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu motif atau pola batik. Motif atau pola batik ini terdapat dua jenis, yang pertama batik klasik dan batik pesisir. Pembahasan motif atau pola batik yang pertama yaitu batik klasik. Klasik berarti suatu karya yang bernilai seni serta ilmiah tinggi yang berkadar keindahan dan tidak luntur sepanjang masa. Keindahan dibagi menjadi dua, yaitu keindahan visual dan keindahan filosofi. Keindahan visual adalah rasa indah penglihatan panca indera yang diperoleh dari perpaduan atau harmoni berupa susunan, bentuk, dan warna. Keindahan filosofi adalah rasa indah yang diperoleh karena susunan arti atau lambang yang membuat gambar sesuai dengan paham yang dimengerti. Contoh dari batik klasik antara lain batik Parang Rusa, Kawung, Sidomukti, dan masih banyak lagi. Contoh yang terdapat dalam gambar di atas, yang pertama yaitu motif batik Sidomukti dan yang kedua yaitu motif batik Kawung. Motif atau pola batik yang kedua yaitu batik pesisir. Batik pesisir ini memiliki ciri antara lain tidak memiliki motif yang menganut pola tradisional, melainkan memiliki kebebasan dalam bentuk dan warna, seperti merah, hijau, kuning, dan sebagainya dapat diterapkan. Kemudian batik pesisir ini dapat dijumpai di berbagai wilayah Indonesia dengan motif yang berbeda. Masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda tergantung dari daerah perkembangan batik tersebut. Nah, di Pulau Jawa sendiri batik dibedakan menjadi batik Yogyakarta, batik Solo, batik Banyumas, batik Pekalongan, dan batik Cirebon. Seperti yang terdapat di dalam gambar, contoh motif batik pesisir yaitu ada motif sulur anggrek dari Ciamis, Jawa Barat,
motif Megamendung dari Cirebon, Jawa Barat, dan motif Pacinan dari Jombang, Jawa Timur. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman.